Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-56, dengan judul Kesuksesan Besar Lapisan Pertama Formula Esensi Sejati. Langsung ke dalam alurnya. Judul bab adalah spoiler kecil, jadi saya membuatnya putih. Sorot jika Anda ingin membacanya sekarang, atau tunggu dan baca di bagian bawah bab. Setelah dia mengucapkan selamat tinggal pada Lin Wu, Lin Ming kembali ke kediamannya. Rasanya seperti dia kehabisan waktu hari ini, seolah-olah dia terus berpacu dengan waktu. Bahwa Lin Ming setuju untuk pertandingan perjudian itu tidak mendadak, di dalam hatinya dia sudah menghitung rencana secara kasar. Lin Wu telah mengatakan bahwa orang-orang seperti Ling Shen, Taku, dan Zhang Guanyu, yang semuanya adalah talenta tingkat atas, tidak dapat melewati peringkat ke-130 saat pertama kali mereka memasuki area 10.000 pembunuhan. Zhang Chang ditempatkan 109, sepertinya perbedaan di antara mereka sangat besar. Lin Ming tidak sombong, dia percaya bahwa dia bisa mencapai hasil yang lebih hebat daripada saat Ling Shen pertama kali masuk. Karena itu dia menghitung bahwa dia membutuhkan 1 bulan. Ling Shen, Taku, dan Zhang Guanyu telah mencapai peringkat 130 ketika mereka pertama kali memasuki rumah bela diri, jadi dia bahkan mungkin tidak perlu 1 bulan. Untuk menyelesaikan simbol prasasti obat akan memakan waktu setidaknya setengah bulan. Setengah lainnya akan digunakan untuk perlahan-lahan menyerap kemanjuran pil dan mengkonsolidasikan kekuatannya. Pil sumsum naga emas merah dan pil scarlet ular emas adalah 2 pil berharga yang tidak dapat dibeli dengan uang. Selain potensi pil yang meningkat yang disediakan oleh simbol prasasti obat, maka itu pasti cukup bagi Lin Ming untuk menerobos ke tahap ketiga transformasi tubuh dan bahkan membantunya mengkonsolidasikan budidayanya. Setelah itu terjadi, perbedaan kultivasi Lin Ming dan Zhang Chang hanya akan menjadi 1 tahap. Jika dia mengandalkan manual keterampilan tingkat atas Realm of the Gods, Chaotic Virtuous Combat Meridians, dan masih tidak dapat melewati setengah batas ke tahap ketiga dan tidak dapat setidaknya menempatkan di 100 teratas dari batu peringkat, maka dia tidak akan merasakan ketidakadilan karena kalah dalam pertandingan judi. Jika demikian, maka dia harus melakukan introspeksi secara menyeluruh. Berpikir seperti ini, Lin Ming mulai mempraktikkan simbol prasasti obatnya lagi. Dalam hal keterampilan prasasti, meskipun dia telah memperoleh ingatan tentang fragmen jiwa sesepuh, dia adalah seorang junior yang masih sangat dangkal dalam keterampilan. Masih terlalu dini untuk membicarakan inovasi apapun, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah berlatih teknik tanpa henti, dan membiarkan gerakan tubuh meresap ke dalam tubuhnya seperti ikan di air. Hari ini, setelah Lin Ming berlatih memutar esensi sejatinya seperti biasa, dia mulai menggunakan materi untuk berlatih. Awalnya pasti akan gagal, jadi dia telah memilih bahan yang paling tidak berharga. Memeras jus dari bunga biru giok, Lin Ming berkonsentrasi dan menggunakan kekuatan jiwanya untuk memindahkan jus di udara. Dia menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri dan membiarkan pikirannya rileks. Ayo mulai. Formula baru. Petik 2. Lin Ming diam-diam menggembirakan dirinya dan mulai menggerakkan tangan kanannya berturut-turut dari kilatan ilusi redup yang bersinar dengan pelangi cahaya. Dibandingkan dengan simbol prasasti objek, menelusuri simbol prasasti obat beberapa kali lebih rumit. Awalnya Lin Ming telah dengan paksa menyusun simbol prasasti objek dengan kekuatan esensi sejati pada tahap pertama transformasi tubuh. Saat itu esensi sejatinya telah direntangkan hingga batasnya, tetapi sekarang dia telah tiba dengan susah payah di tahap kedua transformasi tubuh. Esensi sejatinya telah meningkat dan membeku dan menebal. Tapi sekarang dalam sekejap mata, dia sudah menggunakan lebih banyak esensi sejati yang dibutuhkan untuk menggambar simbol prasasti objek, dan esensi sejatinya masih terbentang.
Untungnya dalam situasi ini, Lin Ming tidak merasa itu terlalu membebani, sebaliknya dia dengan senang hati menanggungnya. Hanya dengan mendorong diri sendiri hingga batasnya barulah mereka bisa maju. 1 jam berlalu, dan dahi Lin Ming merembes ke dalam butiran keringat kecil. Setiap rune yang harus digambar jauh lebih sulit daripada rune objek prasasti beberapa kali. Dia mengatupkan giginya dan bertahan melalui kesulitan. Bahkan dengan True Primal Chaos Formula yang mendukungnya, Ling Ming tidak bisa menahan konsumsi esensi sejati dan mendekati batasnya, namun dia bahkan belum menyelesaikan setengah dari simbol penyembuhan roh rendah. Lin Ming telah mengalami situasi seperti ini ketika dia mencoba membuat simbol prasasti objek. Tidak realistis untuk mencoba meningkatkan jumlah esensi sejati dalam tubuhnya dalam waktu sesingkat itu. Satu-satunya cara yang mungkin adalah mengurangi tingkat kegagalan, meningkatkan keahliannya dalam teknik, dan menyimpan esensi sejati sebanyak yang dia bisa. Dia tidak dapat mendukungnya lebih lama lagi. Peng! Ada suara ledakan, dan banyak simbol prasasti di depan Lin Ming meledak dengan keras seperti kembang api yang cemerlang. Setelah kembang api ini selesai berkedip, kegelapan yang pekat mengikuti. Ini malam, Lin Ming menghela nafas dan duduk di tempat tidurnya. Ruangan itu sangat tenang dan damai, dan Lin Ming bisa mendengar suara napas dan detak jantungnya. Dia terlalu lelah. Lin Ming terkapar ke belakang di tempat tidurnya, terlalu malas untuk menggerakkan jarinya. Beberapa bulan terakhir ini dia telah mempraktikkan teknik prasasti. Dia terus-menerus membebani kekuatan jiwanya hingga batasnya, namun dia tidak pernah merasa terkuras seperti yang dia rasakan sekarang. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk memutar True Primal Chaos Formula di dalam dirinya. Jika esensi sejatinya seperti air di danau, maka simbol prasasti obat ini adalah gurun yang sangat panas dan kering, di mana bahkan setetes terakhir dari esensi sejatinya tersedot bersih. Saya ingin tidur. Meskipun jika dia berlatih saat ini dia akan mendapatkan hasil yang baik, kekuatan jiwa dan konsumsi esensi sejatinya terlalu serius, dan itu membawa perasaan lelah yang membuatnya tidak dapat memfokuskan jiwanya. Baik, batu esensi sejati. Dia tiba-tiba melupakan mereka. Dengan ini, jika dia menggunakan batu esensi sejati ini untuk melengkapi esensi sejatinya, bukankah itu sempurna? Lin Ming berjuang untuk duduk. Dia telah memperoleh 10 batu esensi sejati ketika dia menghadiri kuliah. Dia mengambil satu dari tasnya dan mulai dengan rakus menyerap esensi sejati yang murni di dalamnya. Esensi sejati yang kaya terus mengalir secara mantap melalui pori-pori di tangannya. Karena Lin Ming belum mencapai periode kondensasi pulsa, tendon seluruh tubuhnya menghalangi titik akupuntur dan meridiannya, dan esensi sejati hanya bisa masuk di sepanjang pori-porinya dan perlahan mengalir dari sana. Jika membandingkan aliran esensi sejati di dalam dirinya, maka itu seperti rawa berlumpur. Garis meridian tubuh tempat energi bersirkulasi di tempat yang terlalu luas, itu tidak ada bandingannya. Itulah mengapa terobosan seniman bela diri ke dalam periode kondensasi puls merupakan lompatan yang signifikan. Seiring dengan esensi sejati tanpa henti bergabung ke dalam tubuhnya, tubuh Lin Ming seperti baskom kering yang dituangkan oleh mata air yang menggelegak. Itu adalah perasaan yang menyegarkan dan nyaman yang tak terlukiskan, dan kelelahannya benar-benar hilang. Lin Ming mulai memutar True Primal Chaos Formula, dan memandu aliran esensi sejati perlahan ke dalam tubuhnya. Meskipun True Primal Chaos Formula adalah metode esensi sejati kualitas tingkat atas, dalam situasi ini, meridian belum terbuka sehingga kecepatan sirkulasi esensi sejati terbatas. Ketika esensi sejati berputar lagi dan lagi, itu mulai menumpuk. Sirkulasi di tubuhnya mulai dipercepat dengan cepat, seperti ini, setengah jam berlalu. Kecepatan sirkulasi Lin Ming dari esensi sejati di dalam tubuhnya mulai dipercepat,
sampai akhirnya melewati kecepatan tertinggi di masa lalu. Bagaimana ini bisa terjadi? Petik 2. Lin Ming terkejut, dan dia terus memutar True Primal Chaos Formula, dan kecepatan sirkulasi terus meningkat. Pada saat ini dengan suara kecil, tangan batu esensi sejati Lin Ming retak terbuka. Batu esensi sejati sudah digunakan. Petik 2. Lin Ming tidak pelit. Dia meletakkan batu yang pecah dan mengambil batu esensi sejati lainnya, dan terus memutar True Primal Chaos Formula. Masuknya besar-besaran esensi murni yang segar dan murni bergabung ke dalam tubuhnya. Kecepatan sirkulasi esensi sejati Lin Ming naik lebih dari sebelumnya, dan akselerasi tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Setengah bulan yang lalu, jika kecepatan revolusi esensi sejati, True Primal Chaos Formula, Lin Ming seperti bayi balita merangkak, maka saat ini, kecepatan esensi sejatinya seperti seorang remaja yang berlari dengan kecepatan penuh. Ini adalah sukses besar dari lapisan pertama, Formula True Primal Chaos. Lin Ming menarik napas dalam-dalam, dan wajahnya mengungkapkan ekspresi liar dengan kegembiraan dan kegembiraan. Dia telah terobsesi dengan lapisan pertama, True Primal Chaos Formula, selama 3 bulan, dan akhirnya berhasil menembus. Lin Ming segera mendorong pintu dan meluncurkan dirinya keluar. Dia bergegas menuju ruang pengukuran kekuatan 7 mendalam rumah bela diri. Ketika dia menerima slip giok selama masuk sekolah, itu telah mencatat pengenalan tentang ruang pengukur kekuatan. Setiap murid 7 mendalam rumah bela diri dapat menggunakannya tablet batu di dalamnya untuk mengukur kekuatan mereka. Setelah dia mencapai sukses besar dari lapisan pertama, True Primal Chaos Formula, Lin Ming sangat ingin mengetahui seberapa kuat dia menjadi. Episode ke-57, dengan judul Perang Peringkat, langsung ke dalam alurnya. Hari sudah larut malam, murid-murid rumah bela diri sedang berkultivasi di kamar mereka sendiri atau telah pergi tidur, hanya ada beberapa orang yang tersesat di jalanan. Lin Ming berjalan seolah-olah dia setengah terbang dan dengan cepat tiba di ruang pengukur kekuatan. Tidak ada seorang pun di ruang pengukur kekuatan, hanya orang tua yang menjaga pintu dengan lampu kecil yang berkedip-kedip di dekatnya. Dia berbaring kelelahan di kursi tipis, terlihat sedikit mengantuk. Lin Ming menyapanya, lalu melewatinya ke dalam ruangan. Di dalamnya ada deretan pilar batu yang digunakan untuk mengukur kekuatan. Mereka semua benar-benar kosong, orang normal tidak akan bermalas-malasan di sini pada larut malam untuk menguji kekuatan mereka sendiri. Lin Ming secara acak memilih pilar batu dan dengan tegas berdiri di depannya. Dia menutup matanya, merilekskan tubuhnya, dan membiarkan True Primal Chaos Formula berputar secara ekstrim. Lin Ming tiba-tiba meninju, dan yang pertama tampak seperti bintang jatuh saat jatuh di pilar batu. Peng! Pilar batu berguncang dengan liar, dan bahkan tanah di bawah kaki Lin Ming sedikit bergetar. Berkas cahaya tidak berhenti saat melompat beberapa kali, 2700, 2800, 2900, 3000, 3200, 3200 jins. Lin Ming bernapas dengan mata berbinar. 500 jins kekuatan. True Primal Chaos Formula, dari kesuksesan kecil hingga kesuksesan besar, telah meningkatkan kekuatannya sebesar 500 jins. Bagi seorang seniman bela diri biasa, 500 jins sering menjadi jarak antar tahapan. Tapi, True Primal Chaos Formula, sebenarnya hanya bagian dari Chaotic Virtuous Combat Meridians yang berputar pada esensi sejati, itu bukanlah segalanya. Chaotic Virtuous Combat Meridians benar-benar layak menjadi manual skill transformasi tubuh tingkat atas dari Realm of the Gods. Dia ingat, bahwa dari mereka di sekte yang mempraktikkan transformasi tubuh, Chaotic Virtuous Combat Meridians,
ada murid pembersih yang menyapu lantai pintu masuk dan anak-anak kecil yang bermain di dekat perapian yang memiliki kekuatan beberapa 10.000 jins. Jika mereka telah mencapai tahap sukses besar dari Chaotic Virtuous Combat Meridians, mereka bahkan dapat mengandalkan kekuatan mereka untuk menghancurkan pegunungan, membelah lautan, dan menghancurkan langit. Mencapai kesuksesan besar dari lapisan pertama, True Primal Chaos Formula, hanyalah langkah pertamanya. Ada juga 6 lapisan lagi, masing-masing lebih sulit dari yang terakhir. Di luar, Chaotic Virtuous Combat Meridians dan melanjutkan, True Primal Chaos Formula, masih ada 8 gerbang batang surgawi tersembunyi dan istana 9 bintang. Pada titik ini, saya bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid penyapu lantai dari sekte kuno ini. Menyadari ini, kegembiraan Lin Ming menghilang sedikit. Jalan yang ingin dia lalui benar-benar panjang. Malam itu, karena Lin Ming baru saja menerobos manual skill, esensi sejatinya halus dan dia tidak mengantuk, jadi dia melanjutkan kultivasinya. Setelah Lin Ming mengkonsolidasikan batas True Primal Chaos Formula, dia menghabiskan sisa waktunya untuk mempraktikkan teknik prasasti. Karena sukses besar dari lapisan pertama, True Primal Chaos Formula, efisiensi Lin Ming dalam menggambar prasasti obat sangat meningkat, dan dia mampu bertahan sampai sekitar 80% dari keseluruhan rencana. Jika dia bisa melanjutkan seperti ini, maka dengan 7 atau 8 hari lagi, Lin Ming akan bisa menyelesaikan simbol penyembuhan roh rendah. Budidaya gila menyebabkan banyak batu esensi sejati untuk dikonsumsi. Baru malam itu, Lin Ming sudah menggunakan 3 batu esensi sejati. Meskipun dia telah setuju dengan Zhang Chang untuk menggunakan 10 batu esensi sejati sebagai taruhannya, sejak awal Lin Ming tidak pernah berpikir dia akan kalah, jadi tidak mungkin dia takut menggunakannya. Saat dia melihat 3 batu terbelah yang telah lama kehilangan kilau esensi sejati mereka, Lin Ming menyentuh hidungnya. Penggunaan ini terlalu cepat, tetapi sebulan kemudian, seseorang akan berbaik hati untuk memberinya 20 lagi. Jika dia tahu sebelumnya bahwa dia akan menggunakan batu esensi sejati ini begitu cepat, dia akan berpikir sebulan itu terlalu lama. Setengah bulan sudah cukup, Lin Ming dengan rakus menamparkan bibirnya. Jika pikiran ini diketahui oleh Zhang Chang, tidak ada cara untuk mengetahui apa pendapat Zhang Chang. Itu adalah pagi hari kedua dan Lin Ming bangun pagi untuk menghadiri ceramah seperti biasa. Dia mendengarkan penatua berbicara tentang dasar-dasar. Tapi hari ini dia juga bertemu dengan seorang kenalan lama, seseorang yang tidak ingin dia temui secara langsung, Lan Yunyu. Di dalam rumah bela diri, semuanya ada 600 hingga 700 murid, bertemu dengannya cepat atau lambat adalah normal. Lin Ming tidak memperhatikan hal ini saat dia mendengarkan pembicaraan tetua tentang senjata diskusi hari ini, tombak, keterampilan dan penggunaannya. Lin Ming mendengarkan dengan penuh perhatian. Di akhir ceramah, setelah penatua pergi, Lin Ming masih tenggelam dalam pikirannya, penatua telah memberinya banyak inspirasi. Saat dia akhirnya tersadar kembali dari kesurupannya, murid-murid lainnya telah meninggalkan ruang kuliah bela diri, kecuali Lan Yunyu. Dia duduk di kursi yang sama seperti dia sedang melamun. Lin Ming mulai mengemasi barang-barangnya dan bersiap untuk pergi, tetapi pada saat ini Lan Yunyu tiba-tiba berbisik, "Lin Ming, bisakah kamu menunggu sebentar?" Gerakan tangan Lin Ming melambat, dia bertanya, "Bisa saya bantu?" Meskipun nadanya sopan, ada sedikit rasa keterasingan dalam kata-kata Lin Ming, menyebabkan Lan Yunyu menghela nafas ringan. Dia berkata, "Selamat atas pencapaian tempat kandidat pertama." "Terima kasih." Setelah Lan Yunyu selesai berbicara, ada keheningan yang lama, dan suasana di antara keduanya mulai menjadi sedikit canggung. Kudengar dalam 1 bulan kamu akan bertanding melawan Zhang Chang." Mata Lin Ming bergerak-gerak. Dia berkata,
berita menyebar secepat itu. Ya, saya benar-benar bertaruh dengan Zhang Chang. Berita tentang murid tempat pertama yang baru dan perjudian murid lama pasti akan menyebar seperti api. Selain itu, Zhang Chang dan Liu Mingxiang telah dengan sengaja mempublikasikannya sebanyak mungkin. Lan Yunyu menggigit bibirnya, ragu-ragu, lalu dengan tenang berbisik, Zhang Chang adalah mantan rekan Zhu Yan. Lin Ming terkejut, Lan Yunyu lebih sensitif dan bijaksana tentang masalah ini daripada yang dia pikirkan. Dia sudah menebak dengan benar bahwa masalah ini didorong oleh Zhu Yan. Aku tahu, Lin Ming samar-samar menjawab. Lalu kamu, Lan Yanyu tidak tahu bagaimana dia harus membuka mulutnya untuk mengatakannya, tapi hari ini dia ingin mendesak Lin Ming untuk tidak mengikuti pertandingan judi. Kata-kata itu mengambang di ujung lidahnya, tetapi dia takut Lin Ming akan menutup telinga terhadap permintaannya. Aku tahu kau tidak mau mendengarkanku, tapi aku sudah berada di 7 rumah bela diri yang mendalam selama setengah tahun, dan telah melihat banyak pertandingan perjudian antara murid baru dan murid lama. Murid baru hampir tidak pernah menang melawan murid lama. Meskipun Anda adalah kandidat tempat pertama yang baru, Zhang Chang juga dikenal sebagai karakter yang galak di dalam balai bumi. Dan karena Zhu Yan, tangannya akan menjadi kejam. Petik 2. Lin Ming tersenyum, kamu berkata bahwa aku mungkin tidak mau mendengarkan, apakah maksudmu kamu tidak ingin aku pergi ke pertandingan pertarungan? Karena saya sudah menyetujui taruhannya, tidak mungkin bagi saya sekarang untuk menepati janji ini, jika tidak, saya akan melarikan diri sebelum pertempuran dimulai, dan ini akan bertentangan dengan jalur bela diri saya. Petik 2. Tapi, baiklah, Lan Yunyu menghela nafas. Dia tahu bahwa begitu Lin Ming mengambil keputusan, akan sangat sulit untuk berubah. Terima kasih atas saran Anda. Aku akan pergi dulu. Lin Ming berkata sambil mengambil barang-barangnya dan meninggalkan aula kuliah bela diri. Meninggalkan Lan Yunyu sendirian, dia diam-diam terus duduk di kursinya. Saat ini dia tidak bisa mengidentifikasi rasa di hatinya. Tidak mungkin untuk mengubah pikiran Zhu Yan, dan juga tidak mungkin untuk mengubah pikiran Lin Ming. Mereka suatu hari akan bertarung, tetapi bagi Lan Yunyu, terlepas dari kekuatan latar belakang Lin Ming, itu semua lebih rendah dari Zhu Yan. Pertarungan akan terjadi, dan hanya akan ada pesta penderitaan. Waktu berlalu seperti air mengalir, dan itu sudah hari keempat sejak Lin Ming tiba di 7 rumah bela diri yang mendalam. Pagi itu, Lin Ming telah dikirimi pemberitahuan pertemuan, dan dia tiba lebih awal di tahap bela diri rumah bela diri. Murid baru balai bumi semuanya berkumpul bersama. Setelah mereka semua tiba, seorang pria berambut merah membawa pedang anggar muncul di lapangan kontes. Ini adalah instruktur Earth Hall kelas pertama Lin Ming, Hong Xi. Hong Xi memberikan perasaan kekuatan yang cepat, berani, dan sangat luar biasa. Jika dia menjadi tentara, dia akan menjadi seorang jenderal absolut yang dengan berani membunuh semua musuh, melatih pasukannya dengan ketat, dan mengikuti seperti hukum militer seperti gunung. Setelah Hong Xi tiba di medan pertandingan, dia melihat sekilas dan kerumunan, dan dengan suara yang mantap dan kuat, berkata, hari ini adalah perang peringkat. Semuanya, ikut aku. Petik 2. Perang peringkat. Mereka sudah tahu bahwa begitu mereka memasuki 7 rumah bela diri yang mendalam, cepat atau lambat mereka harus berpartisipasi dalam perang peringkat arai 10.000 pembunuhan. Itu akhirnya dimulai. Dari 20 murid baru balai bumi, mana yang bukan jenius dari generasi mereka? Mereka sudah lama menantikan ini adalah kesempatan mereka untuk membuktikan diri. Mereka semua berpikir untuk menyerang peringkat batu peringkat dan mendapatkan lebih banyak sumber daya. Para jenius ini tidak mau menerima status inferior di bawah orang lain. Orang-orang ini, semuanya adalah anak-anak muda yang penuh ambisi sombong. Mereka telah bekerja keras sepanjang hari,
menunggu perang peringkat ini untuk memukau dunia dengan satu prestasi brilian. Hehe, ini akhirnya waktunya perang peringkat. Saya senang saya muncul. Seorang pemuda yang membawa pisau panjang berkata. Dadanya memiliki bekas luka sepanjang setengah kaki dan dia meretakkan buku-buku jarinya, membuat suara pop-pop. Episode ke-58, dengan judul Arai 10.000 Pembunuh. Langsung ke dalam alurnya. Pemuda itu memiliki bekas luka panjang dari luka pisau tua di wajahnya. Namanya Wang Mang dan dia berumur 18 tahun. Dia telah bergabung dengan pasukan kerajaan Sky Fortune sebagai tentara bayaran ketika dia berusia 15 tahun, dan telah dikirim ke perbatasan tempat dia membunuh banyak orang. Di perbatasan, dia telah ditikam, dan di perbatasan, setiap hari selama 3 tahun dia hidup di ambang kematian, sampai dia akhirnya mencapai tahap ketiga transformasi tubuh. Dia memiliki pengalaman tempur yang kaya dan kekuatannya tinggi. Selama ujian masuk, kekuatan tinjunya di ujian kekuatan telah mencapai 2.500 jins, dan dia juga telah mencapai lantai 3 pagoda indah. Para junior yang mendapat 3 tempat teratas ini benar-benar berpikir mereka bisa melampaui kita dengan kekuatan mereka. Jika bukan karena pagoda indah yang memutuskan kekuatan lawan berdasarkan usia kerangka mereka, saya akan mencapai lantai 5. Kata seorang pemuda di sisi Wang Mang. Namanya Li Tai, dan dia adalah sekutu Wang Mang. Dia juga telah menguji kekuatan tinjunya di 2.500 jins dan telah mencapai lantai 3 pagoda indah. Kekuatan tinju bukanlah domain di mana tentara bayaran unggul. Kekuatan tinju terutama bergantung pada bakat dan kultivasi seseorang berdasarkan manual keterampilan yang mereka ikuti. Manual keterampilan tentara bayaran ini sangat biasa, dan kekuatan mereka hanya bisa begitu kuat. Aspek tangguh mereka terletak pada pengalaman tempur mereka yang kaya, teknik pedang yang terampil, dan naluri bertarung yang tajam untuk mengejutkan musuh dan membunuh mereka. Oleh karena itu, sifat mengerikan dari kedua pemuda ini terletak pada pertempuran yang sebenarnya, dalam situasi hidup dan mati, dan bukan ujian. Wang Yanfeng, Lin Ming. Kedua anak ini hanyalah bunga kecil yang tumbuh di rumah kaca. Kemampuan bertarung kita dipelajari di ujung mata pisau saat berjuang untuk hidup kita, bagaimana mereka bisa menjadi tandingan kita. Petik 2. Di Pagoda Indah, mereka dibatasi oleh usia kerangka mereka dan dihentikan di lantai 3. Tetapi perang peringkat tidak memiliki batasan ini, dan semua peserta diperlakukan tidak memihak. Ini giliran mereka untuk bersinar. Arai 10.000 pembunuh yang digunakan 7 rumah bela diri yang mendalam untuk perang peringkat berada di lembah gunung tidak terlalu jauh dari pagoda indah. Lembah gunung ditutupi bambu runcing, dan daun bambu yang lebat memancarkan aura dingin dan layu. Di tengah-tengah lapisan demi lapisan bambu ini ada sebuah lapangan terbuka, di mana ada sebuah bujur sangkar seluas 1.000 anak tangga. Di tengah-tengah alun-alun itu ada altar selebar 10 kali 10 kaki. Altar itu diukir dengan berbagai simbol dan rune bercahaya. Altar ini adalah arai 10.000 pembunuh yang digunakan dalam perang peringkat. Pada saat kelompok Lin Ming tiba di alun-alun Ashlar, sudah ada banyak orang berkumpul di sana. Karena arai 10.000 pembunuh mengkonsumsi sejumlah besar batu esensi sejati setiap kali diaktifkan, itu hanya akan dibuka sebulan sekali pada waktu yang ditentukan. Pada saat itu, semua seniman bela diri dari 7 rumah bela diri yang mendalam dapat secara sukarela berpartisipasi dalam perang peringkat, tetapi mereka juga perlu membayar biaya satu batu esensi sejati sebagai jaminan. Jika peringkat mereka lebih rendah dari 100 dan mereka naik 5 peringkat, atau jika peringkat mereka lebih tinggi dari 100 dan mereka naik 3 peringkat, mereka akan diberikan kembali batu esensi mereka yang sebenarnya. Jika tidak, 7 rumah bela diri yang mendalam akan menyimpannya.
Ketentuan semacam ini adalah agar murid yang tidak membuat kemajuan signifikan tidak akan berpandangan bahwa mereka harus datang terlepas dari apakah mereka maju atau tidak. Itu hanya akan menyebabkan terlalu banyak murid ingin diuji, dan tidak ada cukup waktu dalam sehari untuk melakukannya. Hongxi berkata, murid baru yang berpartisipasi untuk pertama kalinya dalam perang peringkat tidak perlu membayar biaya dari batu esensi sejati. Anda hanya perlu menggunakan slip giok yang diberikan untuk berpartisipasi dalam penilaian arai 10.000 pembunuhan. Dalam arai 10.000 pembunuhan, tubuh asli Anda tidak akan terluka. Setelah Anda mati dalam ilusi, penilaian akan berakhir dan peringkat akhir Anda akan didasarkan pada skor yang Anda raih dari membunuh musuh. Petik 2. Hongxi mengatakan ini dan kemudian membubarkan pasukannya. Lin Ming memasuki alun-alun Ashlar, karena dia ingin melihat altar 10.000 pembunuhan arai ini. Pada saat yang sama, dia menemukan dua orang yang dia kenal. Dua orang ini adalah Liu Mingxiang dan Zhang Chang, yang datang untuk memprovokasi dia beberapa hari yang lalu. Sementara itu, Zhang Chang juga menemukan Lin Ming. Dia menatapnya dengan sedikit jijik di senyumnya. Lin Ming, saya telah lupa, tetapi tampaknya penilaian arai 10.000 pembunuhan juga memungkinkan murid baru untuk berpartisipasi. Hehe, saya sangat mengantisipasi penampilan Anda. Saya harap Anda bisa masuk dalam 180 besar, jika tidak, itu akan terlalu membosankan. Petik 2. Anda tidak perlu khawatir tentang peringkat saya. Kenapa Zhu Yan tidak datang? Lin Ming menunjukkan hal ini, karena dia tahu bahwa terakhir kali Zhang Chang memprovokasi dia adalah karena Zhu Yan menarik senar di belakang layar. Namun Zhang Chang tidak keberatan, dia hanya tidak peduli bagaimana Lin Ming mengetahui tentang masalah ini. Zhang Chang mencibir dan berkata, Zhu Yan adalah murid dari kediaman surgawi dan peringkatnya adalah 39. Dengan peringkat itu, setiap peringkat di atasnya sulit. Bagaimana dia bisa datang setiap bulan? Apakah Anda memahami tentang batasan ini? Petik 2. Lin Ming menjawab, saya tidak tertarik pada Anda atau omong kosong Anda. Setelah bulan berakhir, kami akan mencapai resolusi. Pada waktu yang ditentukan, saya harap Anda masih bisa tersenyum setelahnya. Petik 2. Haha, itulah yang ingin aku katakan padamu. Berita pertandingan judi antara Zhang Chang dan Lin Ming telah tersebar luas, dan banyak orang mengetahuinya. Beberapa orang menikmati kemalangan orang lain dan ingin melihat murid baru pertama menderita kerugian yang memalukan, tetapi ada juga beberapa orang yang membenci tindakan Zhang Chang. Zhang Chang mengintimidasi murid baru, dan tindakan tercela mencoba mengambil batu esensi barunya dibenci oleh mereka. Pada saat ini, Wang Yanfeng bertemu dengan Liu Mingxiang. Dengan sifat arogan Liu Mingxiang dan karakter bangga Wang Yanfeng, bencana alam ini dieja. Saat ini, altar Ashlar Square tiba-tiba mengeluarkan sinar cahaya yang berlimpah, dan setiap rune dan simbol di altar mulai menyala satu demi satu. Perang peringkat telah dimulai. Di altar 10.000 pembunuhan arai ada 12 posisi, 12 orang dapat berpartisipasi dalam penilaian pada saat yang bersamaan. Setelah penilaian, arai 10.000 pembunuh akan langsung mencerminkan skor pembunuhan gabungan kesusunan sihir peringkat untuk mendapatkan peringkat akhir. Lin Mingxiang melihat arai 10.000 pembunuhan berputar dan menyala dan tertawa. Wang Yanfeng, tidak perlu mengatakan apapun yang kekanak-kanakan. Mengapa kita tidak mencoba tangan kita dalam arai 10.000 pembunuhan dan melihat dengan tepat siapa yang lebih rendah? Itu tepat untukku. Meskipun Wang Yanfeng telah menerima kemunduran oleh Lin Ming, semangatnya tidak turun. Meskipun dia tahu bahwa tidak mungkin menang melawan Liu Mingxiang, dia masih berani menantangnya. Anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Wang Yanfeng ini punya nyali. Petik 2. Yang berguna adalah nyali, usianya terlalu kecil, tidak ada cara baginya untuk menang.
Murid baru yang bisa masuk melewati 180 sudah langka, 150 adalah bakat yang tiada taraf, dan 130 bahkan bisa dikatakan sebagai keajaiban surga yang jarang terlihat bahkan setiap dekade. Ling Sen dan Taku tidak bisa. Liu Mingxiang ini peringkat 125, dan dia bahkan mungkin maju kali ini. Peluang apa yang mungkin dimiliki Wang Yanfeng untuk menang? Petik 2. Lin Ming mendengarkan komentar orang lain. Matanya beralih ke batu peringkat dan benar saja, Liu Mingxiang berada di peringkat 125. Dia berada di peringkat menengah atas di balai bumi. Secara keseluruhan di aula bumi dan tempat tinggal surgawi ada 230 murid. Itu adalah hasil yang sangat bagus jika seorang murid baru bisa mencapai setidaknya peringkat 200. Wang Yanfeng dapat dengan mudah mencapai ini, tetapi dia ingin mencapai tujuan yang jauh lebih tinggi, dan Lin Ming juga sama. Belakangan ini, dia telah mempelajari tentang perkiraan persyaratan batu peringkat ini. Jika dia ingin peringkat di atas 180, dia membutuhkan setidaknya 100 poin. Jika dia ingin peringkat di atas 150, dia membutuhkan beberapa ratus poin. Dan membunuh seseorang yang setara dengan puncak transformasi tubuh tahap ketiga hanya memberi 50 poin. 12 murid melangkah ke altar dan berdiri kokoh di sana. Diakon yang bertanggung jawab untuk mengaktifkan dan memelihara larik berkata, tidak ada batasan untuk durasi penilaian. Jika Anda mengalahkan musuh di tahap kedua transformasi tubuh, Anda akan mendapatkan 1 poin. Jika Anda mengalahkan musuh di puncak tahap kedua transformasi tubuh, Anda akan mendapatkan 5 poin. Lawan transformasi tubuh tahap ketiga akan memberi Anda 10 poin, dan puncak tahap ketiga transformasi tubuh akan memberi Anda 50 poin. Lawan transformasi tubuh tahap keempat akan memberi Anda 100 poin, dan lawan puncak transformasi tubuh tahap keempat akan memberi Anda 500 poin. Lawan transformasi tubuh tahap kelima akan memberi Anda 1000 poin, dan lawan transformasi tubuh tahap kelima akan memberi Anda 5000 poin. Petik 2. Petarung level tertinggi yang akan kamu hadapi ada di tahap Pulse Condensation. Jika Anda mengalahkan satu, Anda akan mendapatkan 10.000 poin. Setelah memasuki susunan sihir, Anda dapat menggunakan pikiran Anda untuk memilih senjata untuk digunakan. Kematian mengakibatkan kegagalan dan pengusiran dari susunan. Petik 2. Sekarang mulai. Setelah suara diaken memudar, altar itu bersinar terang. Ke-12 murid di dalam altar sedikit kabur seolah-olah mereka ditutupi oleh kekuatan tak terlihat. Di altar, Wang yang membuka matanya dan tiba di dunia putih tak bernyawa. Di depannya ada setiap senjata yang bisa dibayangkan, pedang berat, pedang lembut, pedang panjang, pedang lebar, pedang pendek, katana, tombak, kapak, palu, dan lain sebagainya. Datanglah padaku, pedang panjang. Begitu Wang Yanfeng memikirkan ini, pedang panjang muncul di tangannya. Di kerajaan Sky Fortune, 90% seniman bela diri menggunakan pedang, dan di antara mereka, 80% dari mereka menggunakan pedang panjang. Sebuah pedang panjang adalah senjata yang luar biasa, itu dinamis dan tanpa henti, cepat dan ganas. Tes akhirnya dimulai, dan 7 atau 8 binatang buas muncul di depan Wang Yanfeng. Ada juga 3 atau 4 seniman bela diri yang kekuatannya berkisar dari tahap kedua awal transformasi tubuh hingga tahap ketiga awal transformasi tubuh. Wang Yanfeng dengan dingin menatap mereka. Dia harus mengalahkan lawan-lawan ini. Ketika pertarungan sebenarnya dimulai, Wang Yanfeng menemukan bahwa penilaiannya sebenarnya sangat sederhana. Setiap kali dia membunuh musuh, musuh baru akan segera muncul untuk menggantikannya, kecuali bahwa kekuatan lawan baru ini lebih kuat. Wang Yanfeng baru saja membunuh 5 atau 6, ketika seniman bela diri di tahap keempat transformasi tubuh mulai muncul. Ketika dia mengumpulkan 110 poin,
Wang Yanfeng memberikan kemenangan pengap saat dia menerima luka ringan. Ketika dia mengumpulkan hingga 180 poin, seorang seniman bela diri berhasil menusuk pedang ke perut Wang Yanfeng. Pada saat terakhir itu, Wang Yanfeng memotong kepala seniman bela diri itu, dan pada saat yang sama dia ditikam di jantung. Skor akhir 190 poin. Setelah sekarat, Wang Yanfeng ditembak dari arah 10.000 pembunuhan. Dia tampak pucat, tetapi untungnya dia berhasil tidak pingsan karena pengalaman sebelumnya di Pagoda Indah. Wang Yanfeng telah beradaptasi dengan alam pembunuhan ilusi semacam ini, dan meskipun seluruh tubuhnya didera rasa sakit yang menyakitkan, dia tidak benar-benar terluka. Sakit ini hanya karena stimulasi saraf hantu dari pembunuhan. Saat Wang Yanfeng melihat sekeliling altar, kulitnya tenggelam. Dia secara tak terduga adalah orang pertama yang tersingkir. Selain dia, 11 orang lainnya masih berada di altar. Episode ke-59, dengan judul Celah Antara Yang Baru dan Yang Lama. Langsung ke dalam alurnya. Saat Wang Yanfeng melihat sekeliling altar, kulitnya tenggelam. Dia secara tak terduga adalah orang pertama yang tersingkir. Di sampingnya, 11 orang lainnya masih berada di altar. Aku, bagaimana, aku yang terburuk. Jangan putus asa. Suara dingin yang acuh tak acuh terdengar dari dekat telinga Wang Yanfeng. Wang Yanfeng berbalik dan melihat, yang berbicara adalah instruktur Earth Hall, Hongxi. Ke-11 di altar adalah beberapa murid paling menonjol di balai bumi. Peringkatmu tidak terlalu buruk, Hongxi berkata sambil merujuk batu peringkat ke sisinya. Nama Wang Yanfeng sekarang secara mengesankan diatur di peringkat 168. Hasil ini jauh dari talenta tingkat atas di peringkat 150 ke atas, tetapi tidak boleh dilupakan bahwa Wang Yanfeng baru berusia 15 tahun. Jika dia belajar selama 6 tahun di 7 rumah bela diri yang mendalam, itu sudah menjadi masalah yang pasti bahwa dia akan memasuki tempat tinggal surgawi. Bahkan membuat 10 besar di batu peringkat bukanlah tidak mungkin dalam 5 atau 6 tahun. Meskipun Hongxi mengatakan peringkatnya tidak buruk, Wang Yanfeng tidak puas dan tidak puas dengan hasil ini. Liu Mingxiang berada di peringkat 125. Perbedaannya terlalu besar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Lin Ming. Dia melihat bahwa dia tampak acuh tak acuh, dan sebaliknya sangat tenang. Orang ini lebih kuat dariku, tapi itu bukan kekuatan yang konyol. Jika saya peringkat 168, maka dia mungkin bisa peringkat 150. Zhang Chang yang bertanding dengannya adalah peringkat 109. Dan bahkan mungkin lebih tinggi kali ini, bukankah dia khawatir? Petik 2. Pada saat ini, beberapa orang lagi ditembak oleh arai 10.000 pembunuh, peringkat mereka bervariasi dari 120 hingga 150. Kemudian setelah beberapa saat, beberapa orang diusir, Liu Mingxiang dengan mengesankan berada di antara mereka. Hasil akhirnya adalah peringkat 122 yang luar biasa, tetapi dia tidak bisa melompat 5 peringkat. Liu Mingxiang merogoh pakaiannya dan mengeluarkan pil yang dia minum. Dia pulih sedikit, dan tersenyum saat dia melihat ke Wang Yanfeng. Hasil ini kurang lebih seperti yang dia harapkan. Wajah Wang Yanfeng jelek. Dia akhirnya memahami celah antara murid baru dan murid lama. 7 rumah bela diri yang mendalam adalah tempat berkumpulnya bakat dan jenius. Murid-murid balai bumi ini adalah orang-orang jenius di antara para jenius. Selain sumber daya yang disediakan oleh 7 rumah bela diri yang mendalam dan ceramah serta bimbingan oleh instruktur terkenal, bagaimana mungkin mereka tidak berkembang luar biasa dengan cepat? Liu Mingxiang telah terdaftar di sini selama 2 tahun, celah ini tidak sedikit pun tidak biasa. Wang Yanfeng mengepalkan tangan pertamanya. Dia tahu betul bahwa dalam pertandingan antara dia dan Liu Mingxiang, dia pasti akan kalah. Tapi dia masih akan bertarung. Semua yang hilang darinya,
dia akan kembali di masa depan. Peringkat 168. Hehe, lembut sekali. Wang Mang mengejek sambil tersenyum saat melihat peringkat Wang Yanfeng. Posisi ini sekitar 100 atau 200 poin. Yang harus saya lakukan adalah membunuh 4 orang di puncak tahap ketiga transformasi tubuh dan saya akan mencapainya. Ayah ini pernah membunuh 6 seniman bela diri di perbatasan yang memiliki kultivasi yang sama. Kali ini saya benar-benar akan naik ke peringkat 150. Le Tai mengusap ujung hidungnya dengan ibu jarinya, penuh semangat juang. Dia adalah seorang seniman bela diri yang kultivasinya berada di puncak kultivasi tubuh tahap ketiga. Karena bertahun-tahun sebagai tentara bayaran profesional yang terus-menerus menggoda kematian, kecakapan bertarungnya jauh di atas seniman bela diri serupa dengan kultivasi yang sama. Kami bersaudara, harus mendapatkan setidaknya peringkat 150 sebelum menunjukkan wajah kami kepada Lin Ming dan Wang Yanfeng lagi. Kami akan melampaui mereka, jika tidak kami benar-benar sampah. Petik 2. Babak kedua akan dimulai. Naik. Petik 2. Arai ajaib mulai berputar dan aktif lagi. Wang Mang dan Le Tai mengambil tempat di samping satu sama lain, dan setelah berdiri di sana, Wang Mang berbalik dan berkata, "Hei, juara pertama, kamu tidak datang. Kamu duluan." Lin Ming menjawab sambil melirik Zhang Tai dan Wang Mang. Keduanya memiliki aura pembunuhan yang sangat berat di sekitar mereka, mereka jelas telah membunuh banyak orang di masa lalu. Umumnya, orang seperti itu tidak akan lemah. Sinar cahaya dari arai sihir berkedip, dan Wang Mang dan Li Tai memasuki arai 10.000 pembunuh. Senjata kedua orang ini adalah pedang. Itu adalah senjata yang bisa membunuh sejumlah besar musuh dalam kerumunan yang berkumpul dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Tetapi kedua orang ini segera menyadari bahwa arai 10.000 pembunuhan jauh lebih sulit daripada yang mereka duga. Meskipun Li Tai telah membunuh 6 seniman bela diri yang berada di puncak tahap Viscera di perbatasan, itu telah dilakukan satu persatu. Sekarang dia perlu secara bersamaan menjaga dan menangkis serangan 10 musuh yang semuanya berkumpul padanya. Apalagi membunuh seseorang di puncak pelatihan Viscera, bahkan seseorang di tahap awal pelatihan Viscera tidak akan mudah. Adapun musuh pada tahap kedua transformasi tubuh, pelatihan daging, ia berhasil menangkis dan membunuh satu, tetapi lawan tingkat pelatihan Viscera langsung menggantikannya. Bahkan tahap keempat transformasi tubuh, lawan muskel mengubah mulai muncul. Semakin banyak mereka membunuh, semakin berbahaya situasi mereka. Kedua seniman bela diri di puncak tahap ketiga ini bahkan bisa dibandingkan dengan seniman bela diri di tahap awal altering muskel. Tapi sekarang mereka harus menghadapi mereka saat dikepung oleh musuh di semua sisi, dan setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa, mereka telah dikalahkan. Hasil akhir. Wang Mang, peringkat 156. Li Tai, peringkat 158. Mereka belum bisa masuk ke peringkat 150 teratas. Ketika pasangan ini ditembakkan oleh arai 10.000 pembunuhan, mereka melihat hasilnya di batu peringkat dan tidak bisa menahan perasaan frustrasi yang menyiksa. Kekuatan tempur superior mereka yang berharga tidak cukup untuk membuat mereka mencapai 150 teratas. Apalagi, mereka sudah berusia 18 tahun dan hanya memiliki sedikit ruang untuk perbaikan. Mungkin bahkan ketika mereka lulus dari 7 rumah bela diri yang mendalam, mereka tidak akan bisa mencapai 100 teratas. Lin Ming menyaksikan pasangan yang putus asa ini pergi. Dalam hatinya, dia sudah tahu bahwa masuk ke 150 besar dalam penilaian pertama adalah menjadi talenta papan atas. Tetapi kadang-kadang bahkan bakat papan atas mungkin tidak selalu memiliki hasil yang baik. Wang Yanfeng dianggap sebagai talenta papan atas, tetapi sayangnya dapat dikatakan bahwa sayang dia masih terlalu muda. Dia menatap Zhang Chang.
Zhang tersenyum saat melihat ke belakang. Zhang Chang ini adalah setengah langkah menuju tahap mengubah otot. Tapi jika itu hanya seniman bela diri puncak normal mengubah otot, mereka mungkin bukan tandingannya. Meskipun saya memiliki tahap kesuksesan besar, True Primal Chaos Formula, untuk mengalahkannya sekarang tidak mungkin. Petik 2. Liang Tishan itu naik ke atas panggung. Dia adalah tempat ketiga di antara murid-murid baru. Beberapa orang dalam kerumunan itu mengenali Liang Tishan. Fisik orang yang kekar dan besar ini meninggalkan kesan yang sangat kuat. Liang Tishan dan Lin Ming keduanya memiliki kekuatan ilahi bawaan. Tempat ketiga dalam ujian masuk kali ini juga memperoleh pil Scarlet Ular Emas. Melihat kinerja Liang Tishan ini, kita bisa melompat 20 atau 30 peringkat untuk menebak kinerja Lin Ming. Liang Tishan sering dibandingkan dengan Lin Ming karena keduanya memiliki usia yang sama dan juga memiliki kekuatan ilahi bawaan. Setelah Liang Tishan naik ke atas panggung, dia memberikan senyuman kasar dan kemudian membuat langkah panjang menuju arai 10.000 pembunuh. Dia telah meminum Golden Snake Scarlet Pill sejak lama, dan sekarang dia setengah langkah ke tahap pelatihan Viscera. Terobosan ke tahap selanjutnya hanya soal waktu. Kultivasinya tidak terlalu berbeda dari Wang Yanfeng, dan kekuatan ilahi bawaannya pasti menutupi sebagian besar celah itu. Meskipun kultivasi Liang Tishan sama dengan Wang Yanfeng, dia masih kekurangan pengalaman tempur sebenarnya yang dimiliki Wang Yanfeng. Dia juga tidak memiliki keterampilan bela diri Wang Yanfeng, 9 jalan kebenaran, dan keterampilan gerakan, 7 langkah keputusasaan. Akhirnya, Liang Tishan juga ditembak sedikit lebih awal dari Wang Yanfeng dari arai 10.000 pembunuh. Peringkat terakhirnya adalah 176, dan dia telah memasuki 180 besar yang cukup langka, tetapi tidak dapat dianggap sebagai talenta tingkat atas. Liang Tishan, peringkat 176. Wang Yanfeng, peringkat 168. Aku ingin tahu peringkat apa yang dapat dicapai Lin Ming ini. Saat penonton membicarakannya, Lin Ming melompat ke atas panggung. Hei, murid baru nomor 1 telah naik ke panggung. Petik 2. Aku tidak tahu apa-apa tentang orang ini, tapi ku dengar dia memiliki kekuatan dewa bawaan dan telah memakan beberapa bahan langka dan berharga. Dia mungkin bisa maju ke 150 besar. Petik 2. Apakah menurut Anda mudah untuk masuk ke peringkat 150 besar? Kecuali Ling Sen, Taku, dan Zhang Guanyu, belum ada anak berusia 15 tahun lainnya yang berhasil menembus peringkat 150 teratas. Dia menempati posisi pertama dalam ujian masuk karena dia masih muda dan memiliki keuntungan bergegas ke pagoda indah. Tapi arai 10.000 pembunuh tidak memihak usia, kata seorang murid dengan sedikit cemburu. Murid ini sudah berusia 19 tahun. Haha, kamu iri pada orang lain karena usia muda. Pagoda indah adalah panggung yang paling indah, berapapun usia Anda. Itu hanya menguji tingkat bakat. Tapi dengan arai 10.000 pembunuh ini, seniman bela diri muda benar-benar menderita kerugian besar. Lin Ming ini baru berusia 15 tahun, dia mungkin bisa masuk 160 peringkat teratas. Bahkan 170 adalah talenta tingkat atas. Mencapai sekitar 140 atau 150 melambangkan seorang jenius yang luar biasa. Ling Sen, Taku, dan Zhang Guanyu semuanya mencapai peringkat tersebut ketika mereka memiliki perang peringkat pertama mereka. Waktu itu adalah pertemuan bakat yang sebenarnya. Bagaimana penilaian kali ini bisa dibandingkan? Saat menyebutkan Ling Sen, Taku, dan Zhang Guanyu, beberapa ekspresi orang yang hadir berubah. Ketiganya memiliki sejumlah besar prestise dan kekuatan yang telah mereka peroleh selama bertahun-tahun, bahkan lebih dari beberapa murid inti dan Qin Xingxuan yang sulit dipahami. Mereka hampir dipilih untuk menjadi murid inti sendiri,
tetapi masih menikmati sejumlah besar sumber daya dan tidak perlu berpartisipasi dalam penilaian peringkat RAI 10.000 pembunuhan. Bahkan kuliah yang mereka hadiri, latihan mereka, dan manual keterampilan mereka semuanya melampaui apa yang dapat dimiliki oleh seorang murid biasa. Karena alasan ini, bagi murid biasa, konsep keberadaan murid inti seperti Qin Xingxuan terlalu jauh dan tidak bisa dimengerti. Dia sama sekali tidak seperti murid rumah bela diri. Oleh karena itu, prestise dan ketenarannya yang terakumulasi kurang dari Ling Sen, Taku, dan Zhang Guanyu. Episode ke-60, dengan judul Harimau Memasuki Kawanan Domba. Langsung ke dalam alurnya. Lin Ming memiliki ketajaman aural yang luar biasa, dan dia bisa mendengar komentar dari orang-orang ini. Dia menoleh untuk melihat batu peringkat. Ling Sen, Taku, dan Zhang Guanyu semuanya berada di peringkat 3 posisi teratas. Tapi dari ketiga orang ini, peringkat dan bakat bela diri mereka justru terbalik. Zhang Guanyu memiliki bakat tertinggi. Secara keseluruhan dari 7 murid non-inti 7 mendalam rumah bela diri, dia adalah satu-satunya bakat kelas 5. Taku berikutnya. Bakatnya adalah kelas 4 yang superior, hanya sedikit dari bakat kelas 5, dan dia juga memiliki kekuatan bawaan ilahi yang luar biasa. Tapi Ling Sen adalah yang terburuk. Bakatnya hanya kelas 4 yang lebih rendah. Sepertinya ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Setelah Lin Ming mengetahui nilai bakat Ling Sen, dia tidak tahu bagaimana Ling Sen dapat mengandalkan bakat kelas 4-nya yang lebih rendah untuk dengan kuat menempati tempat pertama di batu peringkat. Kekuatan dan kemampuan total seseorang bergantung pada banyak faktor, bakat hanyalah salah satunya. Tapi bakat sebenarnya yang paling penting. Mungkinkah Ling Sen juga mengalami pertemuan yang tidak disengaja? Apakah dia memakan bahan berharga atau sesuatu yang seperti itu? Meskipun Lin Ming tahu bahwa hati yang murni dari seni bela diri adalah faktor yang sangat besar dalam menentukan kekuatan, Lin Ming tidak benar-benar berpikir bahwa seni bela diri akan memiliki pengaruh yang luar biasa. Ling Sen, Taku, dan Zhang Guanyu, ketiga orang ini telah memasuki 7 rumah bela diri yang mendalam selama ujian masuk yang sama. Ini bisa dikatakan sebagai konvergensi bakat yang sebenarnya. Di kerajaan Sky Fortune, setiap dekade atau lebih akan ada generasi talenta yang bisa dikatakan paling kuat. Dapat dikatakan bahwa generasi Ling Ming tidak dipenuhi dengan talenta tingkat atas, tetapi begitu seseorang memasukkan jenius yang tak tertandingi, Qin Xingxuan, tidak banyak perbedaan. Lin Ming berdiri di altar RAI 10.000 pembunuh dan diam-diam memutar True Primal Chaos Formula. Setelah dia mencapai tahap kesuksesan besar dari True Primal Chaos Formula, dia hanya mengukur kekuatan tinjunya pada pilar batu, dan betapa tidak menguji seberapa jauh kekuatan bertarungnya telah meningkat. Ini adalah waktu yang tepat untuk bereksperimen. RAI 10.000 pembunuh bersinar dengan sinar berkilauan dan seluruh tubuh Lin Ming basah kuyup dalam cahaya yang bersinar ini. Di bawah panggung, mata penonton tertuju padanya. Mulut Zhang Chang berkedut dengan sedikit senyum bijaksana. Dia setengah langkah ke tahap keempat transformasi tubuh, mengubah otot, dan kecakapan bertarungnya sudah cukup untuk mengalahkan seniman bela diri biasa yang berada di puncak mengubah otot. Kekuatan ini memberinya kualifikasi untuk membenci dan merasa jijik untuk budidaya puncak tahap kedua transformasi tubuh, Lin Ming. RAI 10.000 pembunuh diaktifkan, dan Lin Ming tiba di tengah-tengah ruang putih yang sangat terang. Di depannya ada berbagai macam senjata yang dikenal, pedang panjang, stiletto, pisau panjang, pedang pendek, semuanya memiliki semuanya. Sebelum memasuki 7 rumah bela diri yang mendalam, Lin Ming telah menggunakan pedang pendek, yang paling mirip dengan pisau deboning yang selalu dia gunakan. Tapi setelah dia mulai berlatih, Chaotic Virtuous Combat Meridians, kekuatannya meningkat, esensi sejatinya telah menebal beberapa kali,
dan pedang pendek tidak lagi cocok untuknya. Chaotic Virtuous Combat Meridians melembutkan tubuhku. Sekarang tinju saya adalah senjata terbaik saya, dan saya belum memilih senjata baru. Lin Ming berpikir, dan semua senjata ini menghilang menjadi kabut. Sementara itu, di depan Lin Ming, ada lebih dari 10 bayangan hantu yang muncul. Makhluk hantu ini termasuk binatang buas dan seniman bela diri. Kekuatan mereka berkisar dari tahap kedua transformasi tubuh awal hingga puncak tahap ketiga transformasi tubuh. Melihat musuh ini bergegas dengan niat membunuh ke arahnya, Lin Ming bergegas dan memutar True Primal Chaos Formula hingga batasnya. Dengan lapisan pertama pada tahap kesuksesan besar, esensi sejati seluruh tubuhnya terangkat, dan rasanya seolah-olah kekuatan mengalir tanpa henti dari tubuhnya. Mengaum. Seekor binatang buas berbentuk harimau tingkat pertama meraung dan menyerbu ke arahnya. Kulit binatang buas ini kasar dan dagingnya tebal. Berat tubuhnya 600 hingga 700 jins, dan gagahnya meningkatkan kekuatan tumbukannya beberapa kali. Saat dia menghadapi binatang buas ini, Lin Ming mengencangkan tinjunya, dan buku-buku jarinya retak seperti guntur yang ganas. Mati! Lin Ming berteriak. Dia mengepalkan tinjunya dan itu menghantam ke depan, meletus dengan 3.200 jins kekuatannya. Bang! Bagian tengah tinjunya menghantam dahi binatang buas seperti harimau dan tengkoraknya retak dengan suara benturan. Binatang ganas 600-700 jin yang telah menyerbu Lin Ming dikirim melonjak mundur ke malapetaka dengan satu kali pertama. Tetapi Lin Ming hanya menginjak tanah, dan setelah mundur, mantap sekali lagi. Binatang buas seperti harimau itu bahkan tidak bisa melolong sedih saat melayang di udara. Tengkoraknya hancur berkeping-keping, otaknya berubah menjadi bubur, dan seketika mati saat jatuh ke tanah. Dengan satu kepalan yang menghantam musuhnya, semangat juang Lin Ming naik seperti pelangi setelah mandi musim semi, dan True Primal Chaos Formula berputar ke batas maksimumnya. Dia menembak ke depan dan menabrak tengah musuhnya, tinjunya seperti badai, setiap tendangannya adalah tsunami. Dia seperti harimau buas yang memasuki kawanan domba, kekuatannya luar biasa. Darah segera terciprat kemana-mana, dan suara tulang patah memenuhi udara. Bulu kasar dan daging tebal dari binatang buas tidak tahan dengan kekuatan dahsyat yang pertama dari Lin Ming, seniman bela diri hantu yang lemah hanya meleleh dengan satu pukulan. Seniman bela diri pelatihan puncak Viscera. Setelah Lin Ming membunuh seorang seniman bela diri tahap kedua transformasi tubuh puncak dengan kepalan, seorang seniman bela diri pelatihan Viscera puncak muncul sebagai penggantinya. Ketika seorang seniman bela diri mencapai batas tahap ketiga transformasi tubuh, pelatihan Viscera, organ internal mereka akan dijaga oleh esensi sejati, dan kekuatan pertahanan mereka akan meningkat. Bahkan Lin Ming akan merasa sulit untuk menghabisi musuh ini dengan tinjunya, dan tidak hanya itu, tetapi gerakan seniman bela diri ini fleksibel seperti buluh, dan serangannya cepat dan ganas, ingin memukulnya tidaklah mudah. Kamu 50 poin. Ketika Lin Ming melihat puncak seniman bela diri Viscera training ini, dia tidak hanya tidak takut, tetapi semangat juangnya malah melesat ke langit. Setelah mencapai sukses besar di lapisan pertama, True Primal Chaos Formula, dia membutuhkan lawan yang layak untuk menguji kekuatannya. Seniman bela diri mengayunkan pedangnya. Lin Ming menurunkan tubuhnya dan menjatuhkan dirinya ke tanah, membiarkan pedang terbang di atas kepalanya. Dengan refleks yang mengalir, dia meninju lutut sang seniman bela diri. Setelah mencapai kesuksesan besar, True Primal Chaos Formula, di lapisan pertama, esensi sejati Lin Ming telah menebal, dan kecepatannya juga telah meningkat ke ketinggian tingkat lain. Kecepatan pukulan ini seperti naga tersembunyi yang muncul dari dalam. Seniman bela diri panik dan mencoba untuk menghindari serangan ini,
Tetapi Lin Ming mendorong tangannya ke tanah dan melepaskan sapuan kaki brutal di punggung seniman bela diri. Kaki ini keluar seperti cambuk, seniman bela diri tidak bisa menghindarinya, dan batuk seteguk darah saat dia ditendang ke samping. Lin Ming tanpa henti melanjutkan serangannya dalam pengejaran. Tubuhnya bermunculan ke atas dan tinjunya jatuh seperti hujan badai. Seniman bela diri itu menangkis, tetapi sebuah tinju berhasil menemukan lubang di polanya dan meninju dia. Meskipun organ internalnya dilindungi oleh esensi sejati, sekali terkena kekuatan 3200 jin terlebih dahulu, dia mengalami luka besar. Seniman bela diri itu memuntahkan lebih banyak darah, tulang dada patah dan semua pertahanannya terbuka. Lin Ming membuat satu kepalan terakhir dan memukul kiri tengah dadanya. Jantung seniman bela diri langsung berhenti dari kekuatan belaka, dan seniman bela diri pelatihan Viscera Puncak ini benar-benar dibunuh oleh Lin Ming. Di tengah kekacauan di antara semua musuh ini, dia berhasil membunuh lawan satu tingkat di atasnya. Hasil ini cukup untuk membuat seseorang merasa bangga, tetapi Lin Ming juga tahu bahwa kekuatan ini masih kurang jika dibandingkan dengan Zhang Chang. Itu 50 poin lagi, sekarang saya memiliki lebih dari 200. Dupa waktu telah berlalu dan Lin Ming ini masih bertarung di sana, dan tubuhnya masih berdiri kokoh di atas panggung. Dia benar-benar telah melampaui Wang Yanfeng. Petik 2. Dia telah melampaui Wang Yanfeng, tapi jangan lupa, dia mendapatkan hadiah tempat pertama dari ujian masuk, pil sumsum naga emas merah, dan juga pil scarlet ular emas Wang Yanfeng. Dia memakan 2 obat langka dan berharga itu namun dia tidak berhasil mencapai tahap ketiga transformasi tubuh. Kekuatannya masih meningkat tetapi bakat kelas 3 menengahnya benar-benar membencinya. Ketika para murid naik ke atas panggung, orang-orang yang hadir secara alami membagikan pikiran mereka kepada mereka. Kali ini Zhang Chang menyilangkan tangan di depan dada dan mendongak dengan sikap santai, dan senyum licik. Kekuatan Lin Ming seperti yang diharapkan, jika tidak, itu tidak akan menyenangkan. Sebatang dupa dengan cepat terbakar, dan segera, dupa kedua juga mencapai ujungnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.